Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan final project desain rumah Greenship Homes yang beranggotakan Mutiara Fadila, Farel Rahadian Daulat, dan Maisa Alian Resinta. Next. Berikut lokasi kami berada di Jalan Kavin Surya RT 2 RW 5, Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan koordinat -6,562908 Lintang Selatan, serta 106,788851 Bujur Timur. Next. Luas tanah kami yaitu 300 meter persegi dengan 17 kali 18 meter, dan luas bangunan kami senilai 150 meter persegi dengan 10 kali 15 kamar mandi, satu makan, satu ruang, dan satu garasi. Next. Berikut denah bangunan rumah kami dengan lantai satu yang meliputi satu kamar tidur, satu ruang keluarga, satu kamar mandi, satu dapur, satu ruang makan, dan satu ruang tamu. Selanjutnya pada lantai dua ada satu tempat laundry, dua kamar tidur, satu toilet, dan satu balkon. Next. Lalu selanjutnya terdapat tampak depan, tampak samping dari bangunan yang kami buat. Next. Selanjutnya, bangunan kami juga memenuhi aspek tepat guna lahan yang meliputi memiliki vegetasi umum minimum 50% dari luas tanah, lalu penggunaan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal dengan jarak maksimum 500 km, lalu membangun di dalam kawasan yang dilengkapi minimal 8 dari prasarana dan utilitas, lalu terdapat minimum 10 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian dan utama sejauh 1 km dari tapak. Next. Lalu selanjutnya rumah kami juga terdapat adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk, tikus, kecoa, dan rayap. Selanjutnya juga ada akses menuju rute angkutan umum dalam jangkauan 500 meter dan juga adanya penanganan limpasan air hujan untuk atap dan untuk halaman. Next. Lalu selanjutnya bangunan kami juga memiliki aspek efisiensi dan konservasi energi yang meliputi melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah, lalu menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat daripada besar penggunaan listrik ataupun daya pencahayaan yang tercantum dalam SNI 036197/2011, lalu menggunakan LED dan elektronik balas untuk pencahayaan di dalam rumah, lalu zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah, lalu menggunakan fitur otomatisasi seperti sensor gerak, timer atau sensor cahaya minimal satu area ruangan rumah, dan juga rumah mampu memberikan kondisi termal yang nyaman bagi penghuni tanpa menggunakan AC dan telah memenuhi minimal 3 poin dari IHC 1. Next. Baik, selanjutnya pada bagian efisiensi dan konservasi energi, rumah yang kita rancang juga memenuhi uh, uh, EEC 4, itu mengenai reduksi panas dengan adanya upaya desain dan atau penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada seluruh atap. Lalu adanya upaya desain dan atau penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas dan seluruh dinding dan lantai. Lalu juga uh, kami menggunakan peralatan elektrik pada rumah yang berlabel hemat energi minimum sebanyak 50% dari total daya atau watt peralatan elektrik. Boleh di next. Dan selanjutnya, mengenai konservasi air, kita juga melakukan perhitungan konsumsi air pada rumah dengan 1 liter per hari, lalu memiliki total skor penghematan air sebesar 2-3, menyediakan fasilitas penampungan air hujan berkapasitas minimum 200 liter, dan menggunakan kembali untuk fasin toilet. Body next. Dan terakhir, kita menggunakan septic tank untuk penampungan limbah. Selanjutnya dari sumber dan daur material, kita tidak menggunakan refrigeran HCFC untuk sistem AC. Lalu kita juga menggunakan material berasal dari daur ulang, menggunakan furniture dari sumber terbarukan atau renewable furniture, lalu juga furniture yang daur ulang atau recycle furniture, atau furniture yang bekas atau reuse furniture. Body next. Yang selanjutnya menggunakan kayu yang legal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang asal kayu dan sah terbebas dari perdagangan kayu ilegal, lalu menggunakan seluruh material
yang lokasi asal bahan baku utama dan pabrikasinya berada dalam 1.000 radius dari lokasi proyek menggunakan material berasal dari wilayah Republik Indonesia. Next. Dan selanjutnya yaitu mengenai kesehatan dan kenyamanan ruang, di mana luas ventilasi minimum 5-10% dari luas lantai, dan juga lebih dari 75% dari jumlah luas ruangan reguler didesain dengan ventilasi silang, memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar mandi, memiliki sirkulasi udara untuk keluar dapur, dan juga cahaya alami dapat menerangi minimal 50% dari luas ruangan sesuai dengan standar lux berdasarkan SNI yang berlaku. Dan yang terakhir, menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan atau iluminasi ruangan sesuai dengan SNI yang berlaku. Lalu kita juga menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar volatil organik compounds atau VOC rendah. Lalu menggunakan produk kayu komposit, jenis silan, dan perekat yang mengandung emisi formaldehida yang rendah. Tidak menggunakan produk atau material dan komponen penggunaan yang menggunakan timbal dan merkuri. Lalu menggunakan material antibakterial yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi bertaraf internasional dan pihak ketiga yang kredibel. Dan yang terakhir yaitu tingkat kebisingan di ruang tidur dan ruang keluarga tidak lebih dari 1 atau sesuai dengan SNI yang berlaku. Dan juga kebutuhan luasan ruang pada bangunan minimal 5 meter persegi per orang. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini ada aspek manajemen lingkungan bangunan, di mana bangunan kita ini melibatkan minimal sang tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam pembangunan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan selesai tahapan konstruksi. Kemudian adanya sistem manajemen lingkungan di dalam lahan selama masa konstruksi berlangsung. Kemudian adanya panduan tertulis sederhana yang berisi informasi dasar dan panduan teknis rumah dan lingkungan. Dan kadang-kadang mengikuti aktivitas di sekitar kawasan rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan sekitar rumah. Kemudian adanya inovasi atau kreativitas dalam desain, teknologi, maupun performa rumah sehingga dapat memenuhi tolak ukur yang ada dalam kriteria Green Sheet Home. Dan nanti adanya sebuah perencanaan yang mengakomodasi optimalisasi rumah tersebut atau contoh rumah tumbuh. Kemudian ini ada contohnya tadi untuk tempat guna lahan, di mana bangunan kita memiliki vegetasi minimum 50% dari luas tanah. Kemudian ada 10 minimum jenis fasilitas umum dalam jarak 1 kilometer, yaitu ada masjid, restoran, bank, sekolah, minimarket, gor, SPBU, halte, hotel, dan juga TPU. Ini ada selanjutnya. Nah, ini ada rain harvesting, di mana luas atap yang kita pakai itu 150 meter persegi dengan penghematan 90%. Ini juga ada konsumsi listriknya. Ini anggaran ada total rancangan anggaran biaya dengan total 1,3 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.